Halo guys, kembali lagi bersama gue Pedro dan hari ini kita akan review dan rating semua koleksi bloki Star Wars gue. Jadi kemarin ada yang komen di video gue, "Bang, tolong dong review bloki Star Wars." Dan kebetulan gue punya semua lengkap nih bloki Star Wars ya, kecuali secretnya. Tapi nggak apa, karena menurut gue secretnya itu B aja, apalagi yang di GV02 Star Wars ya, itu tuh Darth Vader warna biru bening gitu. Nggak deh. Dan hari ini guys, gue akan review sekalian rating di S tier ya. Berapa rate masing-masing blokis ini. Jadi guys, gue itu adalah fans berat Star Wars. Makanya setelah blokis ngumumin mereka mau bikin figur Star Wars, gue langsung, nggak peduli, pokoknya gue harus punya lengkap semua. Dan menurut gue blokis ini cooking ya. Jadi guys, biar adil, gue akan pisahin Champion Class dengan Champion Class, Galaxy Version dengan Galaxy Version. Dan emang ada Champion Class Lite ya, tapi itu akan gue kategorikan sama Galaxy Version karena mereka ternyata skalanya sama. Jadi di sini kita udah lengkap ya semua dari GV01, GV02, Champion Class Lite 1 dan Champion Class Star Wars. Dan sebelum mulai, gue pengen kalian juga komen di bawah. Bang, lu harusnya nggak usah ngerating-rating lagi ya, rating lu jelek banget. Gak apa, silakan. Atau mungkin ada yang, "Bang, gue setuju sama rating lu keren banget." Silahkan langsung di komen dan jangan lupa like video ini juga guys. Oke, kita lanjut ke review dan ratingnya. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dari Star Wars Galaxy Version 01, yaitu The Mandalorian guys. Gue nggak tahu kenapa ini version satunya Mandalorian, mungkin karena waktu itu IP-nya yang dapat itu ya, atau enggak mungkin karena itu lagi hype-hype-nya mungkin. Baby Grogu. Kalau dari gue lihat ya, Baby Grogu ini agak unik nih blokis nih, karena biasa blokis kan bikinnya kan karakter humanoid ya, manusia gitu. Sekarang mereka bikin Baby Yoda gini, naik baby carrier-nya dia yang bisa terbang, dan gue suka banget ini konsepnya, jujur gue suka banget karena dia tuh stand base tapi yang dikasih part bening seakan-akan dia itu lagi terbang di dalam baby carrier-nya dia, karena di seriesnya dia cuma emang floating ya di atas baby carrier-nya ya. Dan ini lucu banget menurut gue, mukanya si Grogu ini gemesin banget, mereka dapet banget walaupun nggak sedetail itu ya, tapi buat mainan sekecil ini dengan harga yang sangat murah ya menurut gue ya, udah cukup oke. Karena di bagian dalam baby carrier-nya itu mereka juga add in detail kayak garis-garis, tapi warnanya itu juga merah-merah burgundy gitu, jadi emang sesuai kayak series ya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa ditutup dan Grogunya juga bisa dicabut. Dan kalau kalian lihat kakinya tuh dibikin juga sama mereka, lucu banget. Grogu ini masuk di rating A. Untuk next ya, kita ada Droid IG-11 ya, IG-11. Gue lupa namanya siapa di seriesnya, gue lupa banget, jujur, sorry, udah lama gue nontonnya. Cuman menurut gue ini unik lagi nih, blokis nggak bikin yang bentukannya biasa. Biasanya mereka tuh punya kayak satu sendi yang sama, tapi ini mereka bikin yang beda nih, Droid, karena mereka pengen bikin seakurat mungkin kayak di seriesnya. Dan menurut gue untuk figur sekecil ini ya, detailnya udah mantep banget. Di sini tuh ada part-part detailnya tuh mantep banget gitu, sculptingnya bagus banget menurut gue. Terus kepalanya juga, bagian mata-matanya tuh actually diwarnain putih, jadi nggak polosan doang. Kepalanya juga bisa diputar-putar, dan ini bisa diputar juga dadanya guys, seperti di seriesnya. Jadi kalau IG-11 ini menurut gue paling cocok di A juga. Oke, ini dia Stormtrooper Galaxy Version 01. Gimana guys ya, gue personally suka banget desain Stormtrooper, dan ini mungkin satu-satunya blokis ya yang kalau gue dapet kembar gue nggak masalah banget, karena gue pengen banget bikin army of Stormtrooper gitu, ada banyak Ngelilingin Darth Vader, wah itu keren banget. artikulasinya itu lumayan mantep ya, jadi bisa digerakin gini-gini, dan ini udah upgrade banget karena ini Galaxy Version yang nggak kayak dulu ya guys ya. Yang dulu Galaxy Version tuh kaku banget, apalagi yang Ultraman, yang Transformer pun juga lumayan kaku gitu yang di awal-awal. Tapi di sini mereka sudah upgrade, dimana shouldernya bisa dinaik turunin, bisa T-pose juga dia. Terus ini juga bisa diposein kedua tangan lagi megang blasternya. Itu yang gue suka banget ya guys ya. Stormtrooper ini gue masukin di B dulu deh guys. Next ada Stormtrooper lagi, tapi jabatannya beda nih guys. Dia jabatannya yang megang flamethrower. Ya, ini adalah Incinerator Stormtrooper. Ini Stormtrooper tapi ada aksen-aksen merah marun ya. Dan dia di belakangnya ada tabung gasnya guys. Gila, cakep. Terus di sini ada shoulder padnya juga yang warnanya merah marun. Dan ini kalau lu lihat detailnya juga bagus guys. Ada warna merah di bagian helmnya juga. Gue suka banget clear part. Jadi gue ngeliat efek apinya ini kayak clear begini ya. Dan dia kokoh. Kalau lu berdiriin dia nggak bakal jatuh. Dan ini kalau gue pakein efek apinya pun tetap bisa berdiri kokoh. Jadi untuk Incinerator Stormtrooper ini gue taruh di skala rating A ya guys ya. Bang Pedro nih Terlalu glazing. Biarin. Orang mainan gue yang suka. Ahsoka Tano itu salah satu karakter
favorit gue di Star Wars ya guys ya, di whole franchise gue suka banget karena gue dulu nonton yang Clone Wars yang dia di-train sama Anakin yang masih muda, karena dia tuh Jedi yang pakai dual saber coy. Menurut gue tuh ilegal anjir, lu curang banget pakai dual saber gitu, dual saber dan warnanya putih. Emang sih paling beda Ahsoka Tano nih. Proporsi tubuhnya juga bagus guys, menurut gue bagus banget, apalagi kepalanya dia khasnya itu ya, rambut aliennya dia itu, dia ada detail face paint di mukanya dia kayak emang Ahsoka Tano-nya. Untuk artikulasi sendiri oke banget, dia shouldernya itu emang open shoulder dan ini dibikin lean banget sama Blockis ya kalau gue lihat ya. Terus let's talk about detail di sabernya ya. Ini adalah dual sabernya si Ahsoka Tano. Menurut gue suka banget clear part ya, dan ini clear part bening karena dia putih lightsabernya. Dan kalau lu lihat di sabernya dia itu ada detail guys, ada detail sculptingnya bagus banget, terus warna metaliknya juga mantep banget. Dan gue suka banget kalau Blockis ngeluarin karakter cewek. Gue suka banget karena dari kemarin tuh laki-laki semua, dan kalau ada karakter cewek gue awalnya kayak takut mereka kayaknya proporsinya bakal aneh deh, bakal blocky, bakal kayak Lego gitu ya, kayak tebel gede gitu. Tapi enggak, mereka bikinnya itu bisa bikin lean dan proporsinya bagus menurut gua. Untuk Ahsoka Tano ini gua taro F. Maaf. Ya, ini bias, gue suka banget. Tapi dapat 2 saber coy, dapat 2 saber. Menurut gue tuh worth it di S sih. Next ya, ada salah satu karakter yang gue suka banget juga, yaitu adalah Boba Fett. Anjay, ini Boba Fett yang muncul di series Mandalorian ya. Jujur ganteng banget karena lu lihat armornya dia, jetpacknya, rudalnya, terus ada cape-nya dia juga ya yang ke lehernya terus sampai ke bawah sini. Wow, perpaduan warnanya dari merah, kuning sama hijaunya tuh kayak warna hijau plastik murah ini jujur. Mungkin emang itu yang mendekati dengan asli di seriesnya ya. Dan kalau gua masukin di skala rating ya, untuk nextnya kita ada Moff Gideon. Ini dia guys villainnya di Mandalorian ya guys ya. Beskar Spear-nya ini menurut gue terlalu bulky. Untuk proporsi juga kerasa kayak terlalu mungkin emang kayak di seriesnya emang agak gitu, cuman kayak gue kurang suka aja gitu, kurang banyak titik-titik warna lain gitu karena agak polos. Walaupun belakangnya ini juga dia ada kayak semacam jetpack ya, dia ini jetpacknya juga polos, nggak ada detail apa-apa. Cape-nya juga agak statis ya, nggak dinamis gitu. Yang gue suka di sini malahan helmnya dia itu gue suka banget, merahnya itu agak metalik jadi cakep guys, kayak agak efek-efek glowing gitu. Untuk Moff Gideon ini sadly harus gue taruh di C sih di skala ratingnya. Next ada The Armorer. Ini gue pas pertama ke spill isi Galaxy Version 01-nya ya, gue kaget banget ada The Armorer. Gue suka banget karakter The Armorer di Mandalorian ya, karena dia tuh orang dengan keyakinan yang sangat kuat, dan dia itu adalah orang yang nempa-nempa armor, nempa-nempa senjata, nempa-nempa helm untuk para Mandalorian ya guys ya. Menurut gue helm dia yang paling oke banget dan proporsinya bagus. Dan ini kan karena dia karakter cewek ya, jadi dibikin emang agak ramping juga. Tapi kerennya roknya ini ada artikulasinya guys, bisa dikeluar masukin kayak gini. Dan dia juga dapat alat tempa dia yang agak gede ya, menurut gua kegedean ya. Mungkin kayak tier Beskar-nya tadi si Moff Gideon. Untuk Armorer gua taro di A sih guys. Oke, last but not least di Galaxy Version 01 Star Wars kita dapat Din Djarin. Ya, di sini gue nggak dapat secretnya ya guys ya, gue dapat Din Djarin yang biasa. Padahal gue pengen banget dapat yang secret. Kenapa? Karena secretnya Din Djarin itu armornya bening, terus ada efek flamethrower dia yang bisa ditaruh di tangannya ini, kayak iconic flamethrower dia itu ya. Dan I don't know, kayak shiny banget. Gue sukanya banget sama Beskar armor ya, Beskar steel di Mandalorian itu. Karena mereka mengkilat, tapi yang di sini agak ngedoff ya, yang original yang biasa ya, dengan apa dekil di pahanya, terus juga sayapnya apa cape-nya yang robek-robek. Itu gue suka banget, dan proporsi juga cukup oke banget. Jadi dia kalau dipose-posein gimana aja tuh ganteng menurut gua. Tuh, diposein begini aja tuh kayak lagi aura farming. Ini Din ya, walaupun gak secret. Gua taruh di skala rating A. Kalau dapet secretnya mungkin gue taruh di S. Ya itu dia guys untuk Galaxy Version 01 Star Wars. Kita lanjut ke Galaxy Version 02 Star Wars-nya. Oke, untuk yang pertama di Galaxy Version 02 kita ada Boba Fett yang zaman dulu. Gue suka banget perpaduan warnanya ya, putih, ikonik banget tuh ke warnanya Boba Fett itu. Tapi menurut gue ini kembar sama yang sebelumnya. Mungkin mereka pakai juga template yang sama ya, cuman dibedain di bagian pahanya aja sama kakinya ada plate-plate yang beda. Tapi untuk dadanya, the rest itu menurut gue sama sih, mirip-mirip banget. Sayangnya di bagian belakangnya malah nggak diwarnain, nggak ada aksen-aksen kecil detail warna yang di Blockis 01. Jadi mereka malah agak downgrade with this one. Tapi helmnya oke, cakep banget, ada detail ini nih, garis-garis coklat kecil di sampingnya. Gua harus taruh ini di skala rating di B lah.
di B. Untuk next kita ada Snow Trooper. Dia aksesorisnya lumayan banyak guys. Karena lihat dari belakangnya aja itu detail banget. Ini kayak kotak perlengkapan dia, kayak device-device-nya. Terus ini ada shoulder pad-nya yang warna oranye, nggak kayak yang pertama tadi warnanya merah marun. Mereka di sini bikinnya warna oranye. Artikulasinya mantep banget. Dia kayak lagi megang blaster shotgun ya di sini ya. Itu bisa dipegang kedua tangan juga kayak Stormtrooper sebelum-sebelumnya. Snow Trooper ini gue taruh di skala rating, gue taruh di B lah. Karena ini agak polos aja sebenarnya, biasa aja. Untuk next ya kita ada Snow Trooper lagi, tapi ini yang commandernya guys. Nah ini cakep nih, walaupun dia putih polos semua ya, tapi menurut gua, aduh cakep banget gitu. Karena mereka add on little detail kayak tombol-tombol di dadanya sama di bagian perutnya dia ya. Untuk Snow Trooper Commander gua harus taruh di B juga sih. Untuk next ya kita ada Chewbacca, anjay. Dia ada artikulasi di tasnya, bisa naik turun begini, itu keren. Gue suka banget. Terus ada detail di strap ininya, tapi sayangnya strapnya ini tuh nempel di badannya dia ya, jadi nggak bisa dilepas-lepas. Terus kerennya dapat crossbow yang detailnya bagus banget menurut gue. Ekspresinya juga oke lah, cukup oke lah. Agak serem dikit, tapi oke lah. Cuman jelek bro, gue kurang suka Chewbacca-nya ini. I don't know man, kurang banget. Ini the first yang harus gue taruh di skalanya ya, D. Next, karena tadi kita bahas Chewbacca, of course kita akan bahas Han Solo. Han Solo Blockkiss. Gue nggak expect bakal ada Han Solo Blockkiss. Tapi di Blockkiss ini, jujur ya, gue agak aneh ngelihatnya. Ya mungkin mereka nggak dapat hak cipta untuk mukanya si Harrison Ford ya. Jadi mereka bikin nggak tahu ini om-om siapa. Walaupun di biru di celananya ini terlalu biru navy banget ya menurut gue ya. Jadi kayak agak, harusnya dia kan agak birunya agak denim gitu nggak sih seingat gue. Terus ini ada holster senjatanya juga, walaupun sayangnya ini cuma hiasan doang, nggak bisa beneran dimasukin pistolnya. Terpaksa Han Solo gue harus taruh di C. I'm so sorry. Next, kita ada Leia Skywalker. Woo, Leia Skywalker, another karakter cewek di Blockkiss. Of course, gue selalu appreciate ya Blockkiss kalau bikin karakter cewek. Ini gue suka. Ini cantik menurut gue, cantik, dan rambutnya tuh juga gue suka kayak braids-nya persis kayak di movie-nya. Dan ini jaketnya dia dibikin beda color sama bagian dalamnya. Terus ada bagian ini, detail di bagian dadanya tuh cakep banget. Leia ini gue taruh di skalanya gue taruh di B sih guys. R2-D2. Wow, lagi gue suka banget kalau Blockkiss bikin karakter yang bukan human ya, bukan humanoid. They did it with R2-D2. Menurut gue cakep banget karena ini R2-D2-nya detail banget. Setiap warna-warnanya ini metalik, terus warna biru-birunya dapet banget. Every little buttonnya ini tuh juga ada warna-warnanya guys ya. Sampai sedetail-detail kipas yang di bawahnya pun dibikin juga gitu. Wow. Dan nggak cuman itu, mereka dikasih aksesoris jetpack di sampingnya sini ya. Tapi lagi gue simpan. Ini kayak ada antena-antenanya itu bisa dicopot pasang buat ditaruh kepalanya yang bagian polos. Tapi gue suka banget kalau dia diposein kayak gini. Jadi untuk R2-D2 gue harus taruh di S tier. Luke Skywalker. Damn. Nah, ini malah mukanya dapat banget menurut gua. Dan kerennya di sini tuh dia dapat blaster dan dapat lightsaber ikoniknya si Luke Skywalker. Damn. Tapi sayangnya ini agak polos, metallic color doang ya. Dia nggak ada tambah-tambahan lagi. Gue suka banget si Luke Skywalker-nya ini, mukanya mirip, detail bajunya cakep, dapat blaster juga, kakinya warna coklat olive gitu, bagus banget menurut gua. Untuk Skywalker skalanya gue taruh di S tier sih. Dan terakhir ada This is probably the best one out of all ya, dari semua Galaxy versionnya. Darth Vader, bro. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue bersyukur banget gue nggak dapet Seek. Oh my god, Blockkiss yang ini ganteng banget. Gue suka banget. Lu lihat proporsinya, helmnya, semua detailnya on point menurut gua. Cuman minusnya di sini itu adalah di bagian jubahnya menurut gua. Ini sendinya ini terlalu nongol, Blockkiss. Kenapa nggak dibikinnya tuh dia di dalamnya gitu loh, di dalamnya. Kenapa dibikinnya nongol begini? Mungkin biar kayak bisa lebih reaching gini sih. Ini untuk 80.000 loh. Dan of course karena ini favorit gue masukin di skalanya S tier dong. Darth Vader masa nggak S tier, dipenggal di Force Choke gue nanti sama Darth Vader. Oke, here we go. Yang di Champion Class Light. Oke, di Champion Class Light yang pertama kita ada Imperial Remnant Stormtrooper. Wow, ini Blockkiss upgrade dari Galaxy version menjadi Champion Light. Bedanya di sini dengan yang Snow Trooper sebelumnya ya, yang ini itu warnanya dia lebih doff, terus detail wise dan bahannya juga berasa lebih mahal gitu. Gue tadi suka ya Snow Trooper yang pertama ya, tapi ini gue harus taruh di B juga sih. Next kita ada Imperial Remnant 80
AR Driver. Ini gue suka banget karena dia helmnya cakep menurut gue. Kayaknya kalau yang champion class ini mereka lebih pinter untuk detailing guys. Detailing hal-hal kecil-kecilnya itu lebih cakep mereka. Ini gue rating di B sih. Oke, next. Imperial Remnant AT-AT Driver. Blokis, gue suka banget yang ini. Karena apa? Karena dia itu ada kayak selang di kepalanya yang ke bagian depannya. Itu menurut gue gimmick yang unik banget. Memang mereka bikinnya sesuai sama di movie-nya ya. Tapi gue suka banget gimmick ini. Dan di helmnya lu lihat ada lambang Imperialnya juga. Imperial AT-AT Driver ini gue taruh di A. Next kita ada Stormtrooper lagi guys. Ini Imperial Remnant Stormtrooper. Ini sebenarnya Stormtrooper biasa aja ya, sama kayak yang sebelumnya di Galaxy version. Bedanya dia ada shoulder pad hitamnya aja karena ini Imperial Remnant. Untuk inovasinya nggak terlalu banyak sih. Jadi kayak dia tuh sebenarnya mirip-mirip aja sama Stormtrooper yang sebelumnya. Kayak dia tuh kalau di side by side, gue nggak terlalu tahu bedanya. Mungkin lebih di kakinya sih kalau gue lihat ini nih. Tapi di blaster sama aja, semuanya sama aja. Jadi I'm sorry, gue suka banget Stormtrooper, tapi karena ini taruhnya di Champion Class Light ya, dan menurut gue harusnya lebih lagi dari ini, terpaksa gue taruh dia di C. Next, nggak satu doang, Imperial Remnant Stormtrooper. Lagi ini sama aja, bedanya dia cuma di sendi betisnya itu warnanya coklat ya, ini partnya ya, beda ya. Jadi nggak akan gue gimana-gimana, ini gue taruh di skala C juga sih, jadi next, kita ada the big guy. Anjay, Zeb. Ini baru. A real champion class light. Ini ada si Zeb, guys. Dia walaupun skalanya itu nggak lebih gede jauh daripada si Din Djarin, sedikit lebih tinggi lah. Sedikit lebih gede. Jadi, make sense gitu. Dan si Zebnya ini, outfit dia lagi milot, guys. Ini kerennya, di sini ada part karet. Di bagian betisnya ke bawah tuh, agak tricky gimana agak pasangnya. Terus dia juga punya selang ini, yang connect ke bagian kantongnya, guys. Gue nggak tahu itu selangnya isinya apa. Apakah itu pumping something ke dadanya dia. Dan untuk muka Zebnya kayak om-om, jadi ya dapet sih, kata gue dapet juga. Dan kakinya juga besar untuk ngeimbangin dia berdiri. Artikulasi sendiri oke lah, karena ini figurnya agak besar, gue jadi anggap ini kayak figur-figur Hulk. Untuk Zeb ini, gue taruh di skala ratingnya di A. Ini adalah Mercenary Guard Droids B1 dan B2. Oh, let me tell you guys, I love this so much. Gue pengen banget punya figur droid dari dulu. Ini droid yang versi sudah dimodif-modif ya oleh para HUT ya. Dan lu lihatnya ada B1 dan B2. Lu lihat cape-nya itu kain, detail di badannya cakep banget. Lu kalau lining lagi atau lu warnain lebih lagi, bakal lebih bagus lagi. Terus lu lihat di tangannya ada kayak hand cannon-nya. Ini walaupun artikulasinya nggak terlalu bisa banyak ya. Ini satu-satunya yang lu dapat dua figur di dalam satu box. Ini ada B2-nya. Oh, bukan babi ya guys ya. Si B2-nya itu, my god, droid yang udah dimodif. Ini juga ada cape-nya. Terus di sini ada satchel-nya, kayak tas kecil juga. Terus artikulasinya juga cukup oke ini. Blockies, I think you cook with this one ya. Ini gue taruh di skala S. Dan untuk kedua terakhir, kita ada Din Djarin lagi dan AT-RT. Gua nggak expect ini itu dari Champion Class Light. Ini lu bisa dapat di harga di bawah 200.000. Cape-nya ini dibikin kain juga guys. Cuman bisa ditemplokin sama Baby Grogu sama dapat jetpack-nya juga guys. Dan next ada AT-RT. Nah, AT-RT ini yang gua impress banget. Dan kalau kalian cari ini cukup gampang ya, karena lu cari aja di site-nya itu kalau baru dibuka, cari box yang paling berat, udah pasti lu dapat AT-RT karena ini berat men. Dibanding yang lain ini berat banget. Terus tuh kalau lu kocok, gruk, gede banget gitu guys. Ini tuh worth it banget gitu, seharga 140.000 lu dapat AT-RT man, dan detailnya bagus banget. Lu lihat tuh kayak machinery di kaki. Terus ini ada bagian kayak, gue nggak tahu deh, ini buat naruh senjata kayaknya deh atau apa gitu, buat nembak-nembak. Dan ini bisa digerak-gerakin semua. Depannya ini juga ada artikulasinya di bagian kepalanya nih, set. Senjatanya juga ada artikulasi, bisa digerakin. Paling worth it menurut gue kalau lu dapat ini. Dan ini bisa dinaikin sama semua karakter lainnya. Bahkan di Galaxy version pun juga bisa naik di sini. Contohnya ya, gue naikin si Din Djarin di atas AT-RT-nya. Wow, bro. Dia mau diposein gimana aja keren banget. Dan ini gede, coy. Ini kalau Din Djarin-nya doang gue taruh di skalanya ya. Di skalanya gue taruh di A. Kalau AT-RT gue taruh di A juga. Tapi kalau dia digabung dengan karakter-karakter lain, AT-RT ini gue taruh di S. Sekarang kita lanjut ke The Real Champion Class.
Ini dia guys, oh my god, champion class. Gue ada beberapa kata-kata nih buat blokis nih ya untuk champion classnya ya. Di sini kita ada Luke Skywalker, ada Han Solo, ada Bo-Katan, ada Mandalorian Din Djarin, dan ada Darth Vader champion class. Gue suka semua, cuman gue bingung deh kenapa blokis bikinnya Luke Skywalker dan Han Solo yang versi mereka lagi nyamar jadi Stormtrooper. Oke, gue suka gimmicknya, gue suka gitu kayak di movie-nya. Cuman kenapa nggak bikin yang original aja? Apa mungkin kalian belum dapat IP-nya atau gimana? Susah, gue nggak ngerti. Cuman sayang aja gitu dibikin Luke Skywalker. Ini kayak lu bikin Stormtrooper tapi cuma diganti head sculpt doang sama ada tambahan dia megang kepala. Gue punya juga yang Stormtrooper guys, tapi gue belum rakit semua karena capek. Itu sebenarnya kalau gue bilang sih mirip-mirip aja ya sama Luke Skywalker dan Han Solo ini. Sama persis, cuman bedanya mereka nggak dapat kepala mereka berdua ini aja. Itu doang bedanya. Oke, kita bahas pertama dari yang series Mandalorian dulu ya guys ya. Di sini kita ada Bo-Katan. Bo-Katan cakep banget. Dapat dark saber, dapat hologram shield ya. Armor Beskar-nya juga shiny, bertekstur. Dapat holster pistol yang beneran bisa ditaruhin pistolnya dia guys. Jetpack-nya juga warnanya bagus banget guys. Helmnya bagus banget. Terus di celananya tuh lu lihat ada kayak jahitan-jahitan juga. Ini champion class yang keren banget. Oke, gue taruh Bo-Katan ini di S tier bro. Next kita ada Din Djarin and Grogu. Wow, shiny banget armornya. Kayak gue bilang, gue suka banget Din Djarin itu armornya shiny. Proporsinya bagus, helmnya bagus, nggak terlalu kegedean gitu helmnya menurut gue. Terus belakangnya bisa ditemblokin Grogu, lucu banget. Ini detail-detail di badannya juga, bro, cakep banget men. Untuk champion class Din Djarin Mandalorian ini gue taruh di S tier. Next kita lanjut ke Luke Skywalker dan Han Solo ya guys ya. Oke, ini gue langsung aja rating bersamaan ya. Menurut gue kedua ini tuh bagus, tapi lagi this is basically agak males ya, blokis ya. Ini kayak Stormtrooper doang, tapi ada kepala mereka gitu. Head sculpt-nya bagus. Luke Skywalker-nya mirip banget. Han Solo-nya in the other hand, this is not Harrison Ford. Ini bukan muka Harrison Ford. Ini gue tau mereka nggak dapet kali IP mukanya Harrison Ford ya. Detail di bagian perutnya segala itu oke banget. Dapat holster yang beneran bisa ditaruh pistol. Ini beneran bisa diangkat pistolnya ya. Set. Wih, blasternya bisa diangkat dan bisa ditaruh, dan bahannya itu dari karet juga. Gue suka banget holsternya, jadi agak fleksibel. Di sini dapat pistol yang panjang banget. Gue nggak tahu ini kayak sniper blaster gitu ya. Gue suka banget, atau rifle. Dan mereka kerennya sih gimmicknya, mereka bisa pegang helmnya gitu. That's the only gimmick yang gue suka. Dan ya emang face sculpt-nya bagus. Cuman lagi kenapa nggak bikin yang original aja gitu, Han Solo dan Luke Skywalker-nya. Yo, Luke Skywalker-nya juga basically the same. Cuman emang mukanya cakep banget. Jadi agak gitulah kata gue. Jadi ini mereka masuk di kategori C. Next, last but not least, oh my god, ini yang gue tunggu-tunggu, Darth Vader Champion Class Blokis. Woo! Finally gue punya figur Darth Vader. Ini menurut gue the most iconic villain of all time ya. Cuman gue rasa ini kepalanya sedikit kegedean, blokis ya. Jadi agak sedikit kayak Funko Pop gue liatnya. Dan untuk lightsabernya agak kegedean. Jujur nih, honestly, lightsaber dia nih kayak, apa ya, kenapa mereka bikinnya sangat amat tebel gede begini guys? Clear partnya bagus banget, tapi gede banget, saking gedenya ya. Lightsabernya begini, jadi lu pasang, dia ada tambahan tangan yang udah langsung automatically pegang lightsaber. Jadi lebih gampang sih sebenarnya sih. Jadi kayak tinggal plug in kayak gini doang, tapi aneh aja gitu menurut gue, nggak terbiasa dengan figur yang tangannya ada spesifik untuk itu aja gitu. Ini dia punya versi tangan, aksesoris tangan yang lagi kayak force choking gitu. Keren banget, detail di dadanya, di beltnya. Ya overall gue suka sih, proporsinya bagus, cuman ya itu kayak tadi kepalanya kegedean, terus tangannya aneh, ada tangan yang megang lightsaber langsung, terus lightsabernya terlalu kayak tebel gede. Dan cape-nya ini karet guys. Kayak kalau diposein kan jadi nggak bisa gitu. Jadi jatuh. At times it feels like cheap figur itu kerasa. Jadi Darth Vader ini, I'm so sorry, gue harus taruh di B. I know beberapa kalian bakal kesel, I know beberapa kalian bakal nggak setuju, tapi ya gitu guys. I'm so sorry. Dan satu hal lagi yang gue nggak suka banget dari Champion Class ya. Ini kenapa Champion Class Star Wars ya? Kenapa di display kalian harus kakinya itu yang spesifik keluar begini? Jadi gue harus rempong ganti-ganti telapak kaki Champion Class supaya gue bisa taruh di stand. Jadi kalau gue udah taruh di stand, gue nggak bisa taruh di yang biasa. Pasti ini bisa karena ada cape-nya sih, Nan. Aneh kayak ada
Aduh, gue benci banget yang kayak gini-gini. Gue paling nggak suka. Cuman ini emang Champion Class, kerennya displaynya itu bisa diputar-putar, gue sukanya. Dan ada logo Star Wars-nya juga. Jadi oke lah. Jadi ya guys, itu dia review dan rating semua koleksi Blocky Star Wars gue. Semoga kalian suka, semoga kalian setuju dengan rating gue. Kalau nggak setuju bisa langsung komen di bawah guys. Dan kasih tahu gue rating menurut kalian kayak gimana. Thank you so much yang udah nonton guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke keluarga kalian, ke siapa saja, ke semuanya. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye!